إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang memberikan kepada kita kesempatan untuk berada di musim kebaikan ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita dan menutupi segala kesalahan-kesalahan kita serta mengangkat derajat kita lebih tinggi di sisinya. Dan salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memasuki bulan Ramadan, ada beberapa permasalahan fikih yang sering dipertanyakan atau ditanyakan kepada sebagian para dai, para ustaz, dan juga bahkan kepada para ulama dan para mufti terkait dengan beberapa permasalahan fiqhiyah yang insyaallah ini akan kita bahas beberapa di antaranya. Yang dalam hal ini saya sampaikan dari sebuah buku yang berjudul Uqudul Juman fi Durusi Syahri Ramadan yang ditulis oleh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan. Beliau adalah dosen fikih di kuliah syariah di Jami'atul Imam Ibn Saud di Riyadh, dan beliau adalah pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hafizahullah. Beliau sebelumnya juga anggota mufti dari kerajaan Saudi Arabia. Di dalam beberapa permasalahan yang disinggung oleh beliau diantaranya adalah terkait dengan berkomitmen dengan niat di waktu malam. Apakah itu menjadi sesuatu yang wajib atau tidak? Hal ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'as siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam atau sebelum fajar, maka tidak sahlah puasanya. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa meniatkan puasa di malam hari adalah suatu kewajiban. Ya, terkait puasa yang hukumnya wajib, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kita misalnya dari pagi, dari bangun tidur, tidak sarapan, tidak minum apapun dan lain sebagainya, kita keluar. Ya, dan kemudian sampai di waktu duha atau menjelang zuhur, oh saya belum makan, belum minum apapun nih. Udah deh saya niatin puasa. Misalnya begitu. Ini kalau puasa sunnah, boleh. Tapi kalau puasa wajib, maka dia harus meniatkan dari malam. Karena itu apa hikmahnya dijelaskan oleh para ulama. An yakuna jami'un nahari mashmulan biniyatis shaum. Supaya seluruh siang itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari diliputi dengan niat puasa. Beda dengan orang yang niat di tengah hari, maka bagian harinya itu tidak ada niat puasa di sana. Karena puasa itu menahan diri dari makan dan minum atau menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan niat. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah yang seperti ini tidak disyaratkan di dalam puasa sunnah. Dan niat itu mengikuti pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Barang siapa yang menyadari besok adalah Ramadan dan dia terbiasa atau membiasakan diri menjalankan ibadah puasa di bulan itu, maka dia telah membiasakan untuk berniat di malam hari. Dia malamnya tarawih, malamnya sudah niat tar sahurnya ini misalnya ya. Dan niat untuk sahur saja sudah menunjukkan bahwa dia niat untuk puasa. Ya, sebagaimana Syekh mengatakan, wa man qama lis-sahur faqad nawa. Barang siapa yang bangun untuk makan sahur, maka dia sudah niat. Nah, ini ikhwatal iman, dan juga beliau mengingatkan wa yanbaghi 'adamu tasydidi fi masailin niyyah li'annahu yaqudu ilal waswas. Dan hendaklah tidak boleh terlalu keras di dalam terkait dengan permasalahan niat ini, karena itu akan menimbulkan waswas. Banyak pembicaraan, diskusi, perdebatan dan lain sebagainya terkait dengan masalah niat. Yang ini muncul di sebagian masyarakat kita. Namun kita harus sadar bahwa seseorang yang niat insya Allah antar sahur, pasti dia niat puasa. Walaupun dia tidak melafadzkan, walaupun dia tidak mengucapkannya.
Tidak perlu niat itu kita kemudian rame-rame nawaitu sauma ghadin adai fardhi syahri syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala dan yang semisalnya. Tidak perlu, karena niat itu amalan hati. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, niat itu amalan hati. Ketika seseorang mengikrarkannya dengan lisan, itu apa maksudnya? Apakah itu ditujukan untuk memberitahu yang lain? Karena ketika itu maksudnya adalah untuk memberitahu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan jika dia niatnya adalah untuk memberitahukan kepada teman di sampingnya atau di sekitarnya bahwa saya niat besok insya Allah niat puasa karena Allah, ini juga mengurangi keikhlasan dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat karena Allah tidak diucapkan dengan lisan seseorang, tapi komitmen apa yang ada di dalam hatinya. Apakah niat itu harus setiap malam? Dan apakah cukup sekali di dalam sebulan? Dan ini juga termasuk yang diperdebatkan dan didiskusikan oleh para ulama. Sebagian madhab termasuk Syafi'i dan Hambali mengatakan harus setiap malam. Dan ini juga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, alasan yang paling mendasar tentang hal ini adalah karena walaupun puasa Ramadan itu adalah puasa 1 bulan penuh, walaupun puasa 1 bulan penuh, tapi setiap harinya adalah ibadah yang independen, ibadah sendiri-sendiri. Ada start dan finishnya masing-masing setiap harinya. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itulah pendapat yang rajih insyaallah adalah setiap malam dia harus berkomitmen. Maka ketika seseorang misalnya dia kondisi safar atau kondisi misalnya dia seorang wanita yang datang bulan, maka tidak ada niat bagi dia untuk meniatkan itu. Dan tidak terhitunglah hari-hari yang dimana dia memang tidak puasa dan nantinya dia harus menggantinya di luar Ramadan. Kemudian mencicipi makanan. Ya, mencicipi makanan ketika seorang yang sedang masak misalnya, dia mencicipi makanan. Yang namanya mencicipi makanan itu letaknya di lidah, tidak sampai ditelan. Ya, dia ingin mengetahui rasanya apakah ini asin, manis dan lain sebagainya. Dan namanya mencicipi kita tahu ya, bukan mencicipi itu 2-3 sendok makan. Ya, mencicipi itu semua 1-2 tetes dan setelah itu dia tidak menelannya. Ya, mencicipi itu tidak menelannya. Yang seperti ini apakah boleh ketika puasa? Boleh. Ya. Jadi bukan alasan ketika masak di bulan Ramadan kemudian keasinan ya dan lain sebagainya, karena boleh mencicipi makanan ketika puasa dan yang tidak boleh adalah menelan apa yang dicicipi itu. Dan kemudian bagaimana dengan menelan liur, dahak misalnya, liur atau dahak misalnya. Hal ini juga ada sebagian orang sampai mengatakan makruh. Ya, sebagian ulama atau sebagian yang mengkaji tentang hal ini enggak boleh menelan liur, menelan dahak dan yang semisalnya. Hal ini adalah tanattu', berlebihan ya di dalam berfatwa yang sampai menyusahkan mereka yang menjalankan ibadah puasa. Dan pendapat yang benar adalah menelan liur atau dahak tidak merusak puasa seseorang. Ya, karena itu bukan bagian dari makan dan minum dan tidak masuk dalam kategori makan ataupun minum. Ya, karena tidak masuk dalam kategori makan atau minum. Jadi tidak termasuk sesuatu yang membatalkan atau mempengaruhi ibadah puasa seseorang. Tidak makruh, apalagi haram. Nah, di antara pertanyaan yang muncul juga, kapan startnya puasa? Ketika kita dengar azan nih, dengar azan, Allahu Akbar, azan subuh. Kemudian kita lagi sahur. Bagaimana? Sedang sahur nih. Apa yang harus kita lakukan? Stop, berhenti makan atau bagaimana? Nah, di sini Syekh Sa'ad hafizahullah beliau mengatakan al-aklu wasyurbu waqta adzanil fajri la yadur, bahwa makan dan minum ketika azan subuh tidak masalah. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Ketika salah seorang di antara kalian mendengarkan azan dan minuman sedang di tangannya, jangan ditaruh sampai dia menuntaskan hajatnya dari apa yang di tangannya tersebut. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan hadis sahih dengan banyaknya riwayatnya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan ada 6 syawahid, ya, 6 pendukung terhadap sanad ini, dan beliau menyebutkan di dalam silsilah al-hadits as-sahihah hadis nomor 1394. Dan juga ikhwatal iman, disadari bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita puasa, startnya puasa dan berakhirnya puasa, bukan konteksnya itu bukanlah
karena apa yang kita dengar dari azan subuh atau azan maghrib. Tapi sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Jadi standarnya adalah terbitnya fajar. Standarnya adalah terbitnya fajar. Dan terbitnya fajar itu tidak seketika, tapi bertahap. Oleh karena itulah ketika ada dua orang sama-sama mengamati terbitnya fajar, dan dua-duanya untuk menentukan tentang terbitnya fajar, yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Karena tidak seketika, maka hukum dasarnya, karena itu startnya adalah dari malam, adalah tetap adanya waktu malam tersebut. Dan dia ketika mendengarkan azan dari muadzin untuk salat subuh, dia masih boleh untuk mengkonsumsi makanan yang dikonsumsinya sampai selesainya muadzin mengumandangkan azan. Sampai selesainya muadzin mengumandangkan azan. Dan sahur itu hukumnya sunnah. Dan Nabi SAW memerintahkannya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena makan sahur itu berkah. Dan juga Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, makan sahur, kata Nabi SAW. Juga kita melihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan makan sahur. Makan sahur itu berkah. Makan sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hadis sahih dalam Sahih Muslim ini. Dan juga disunahkan makan sahur itu diakhirkan sampai mendekat waktu subuh, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan di sini ikhwatal iman menunjukkan kepada kita bahwa inilah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terbaik untuk dikonsumsi pada waktu sahur adalah kurma. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ini sebaik-baiknya. Maka ketika dia memiliki itu, dia bersahur dengan kurma, dengan itu dia mendapatkan sejumlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang sering ditanyakan adalah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah waktu buka puasa. Ya, maksudnya apa standarnya? Kalau misalnya sebagian atau masing-masing kita sudah memiliki aplikasi azan atau waktu sholat di handphonenya masing-masing. Ya, biasanya kalau sudah masuk bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Yang paling merdu yang kita nanti-nanti adalah azan maghrib. Ya, biasanya kalau notifikasi azan itu mungkin kita tidak bunyikan di luar Ramadan, bulan Ramadan, kita bunyikan untuk notifikasi azan maghribnya. Nah, permasalahannya handphone kita sudah bunyi azan, tapi masjid komplek belum punya azan. Apakah boleh kita buka puasa? Ya, di komplek atau di sekitar kita belum bunyi azan. Nah, standarnya sebagaimana tadi di awal, ya, waqfakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, makan dan minumlah sampai jelas bagimu. Ini terkait dengan awalnya puasa. Thumma atimmus siyama ilal lail. Dan di ayat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 187, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam. Dan waktu malam, terhitungnya malam itu adalah sejak terbenamnya matahari. Nah, ketika seseorang menyadari akan terbenamnya matahari, boleh dia buka puasa walaupun dia belum mendengar azannya muadzin. Apakah dia mengetahui terbenamnya itu dengan apa yang dia ketahui dari jam misalnya, atau dia mengetahui dari aplikasi misalnya, ya, atau mendengarnya dari televisi, dari radio dan yang semisalnya. Apa yang misalnya dia di pesawat, ya, seperti misalnya kebetulan beberapa hari yang lalu pulang dari Saudi Arabia menuju Indonesia, penerbangan di waktu sore. Ya, penerbangan di waktu sore di sana masih sangat terang, ya, sore masih jam 4:30 masih cukup terang. Dan di dalam perjalanan pesawat ini menuju ke Indonesia itu waktu kita lebih cepat daripada waktu di Saudi Arabia. Maka ada diskon di dalam perjalanan, sehingga waktu gelapnya semakin cepat, gitu kan? Nah, waktu apa yang kita ikuti ketika kita buka puasa dalam kondisi yang seperti ini? Yang diikuti adalah terbenamnya matahari. Ketika kita melihat bahwa benar matahari sudah sama sekali tidak terlihat di ufuk,
maka di saat itulah waktunya buka puasa. Kita boleh mengkonsumsi apa yang kita konsumsi, yang kita makan kurma dan lain sebagainya. Standarnya adalah itu. Ingat, ketika menggunakan aplikasi, standarnya adalah terbenamnya matahari di waktu kita, ya. Jangan sampai kemudian antum yang ada di Jakarta pakai waktu Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, ya, sehingga dapat diskon 1 atau 2 jam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sunnahnya menyegerakan buka puasa. Berdasarkan hadits Sahal bin Sa'ad, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Ini sunnahnya disegerakan, nggak boleh ditunda. Walaupun seseorang itu merasa dirinya kuat, masih bisa menahan diri dari makan dan minum, tapi dianjurkan ketika dia tahu bahwa matahari telah terbenam, maka dia segerakan berbuka. Bahkan di zaman sahabat dahulu pernah terjadi di zaman Umar radhiyallahu an, karena di zaman itu tidak ada jam, mereka cukup melihat dengan adanya sinar matahari atau tidak ada. Qaddarallah, di satu sore hari ada awan yang cukup gelap di masa Umar. Ada awan yang cukup gelap dan mereka mengira ini sudah terbenamnya matahari. Maka sampai Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengeluarkan kurma dari rumahnya, membagi-bagi kepada jamaah untuk buka puasa. Lagi mengkonsumsi kurma seperti ini, tiba-tiba awannya bergeser, matahari masih ada, ya, matahari masih ada. Apa yang dilakukan? Sempurnakan, artinya berhenti makan. Ya, di saat itu berhenti makan, sempurnakan sampai benar matahari terbenam. Di sini menunjukkan bahwa standarnya bukanlah azan maghrib, tapi terbenamnya matahari. Maka ketika kita atau antum lagi di tempat-tempat yang tidak mendengar azan, setelahnya cukup dengan itu, mengetahui bahwa matahari sudah tidak terlihat di ufuk, maka kita boleh berbuka puasa. Dan sunnahnya adalah berbuka puasa dengan rutab, kalau tidak ada dengan kurma, kalau tidak ada maka dengan air. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa illam takun ratibatin fa ala tamaratin fa illam takun tamaratun hasawatin min ma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum salat maghrib. Beliau membatalkan puasanya sebelum salat maghrib dengan mengkonsumsi beberapa rutab kurma muda. Kalau tidak ada kurma muda maka tamar, ya, kurma yang sudah masak, kurma. Kalau tidak ada kurma masak ini, maka beliau minum beberapa teguk air. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita berada dalam kondisi di mana tidak ada air, tidak ada kurma, tidak ada apapun, ya. Artinya kalau tidak ada air dan kurma atau rutab, maka boleh dia mengkonsumsi yang lainnya. Aftara ala ma tayassara min ta'am au syarab. Apapun yang mudah bagi dia untuk dia membatalkan puasanya. Ya, walaupun dia membatalkan puasanya dengan yang lainnya, tidak harus dengan ini. Yang selama hal itu adalah sesuatu yang halal. Kalau dia tidak mendapatkan apapun, ya, maka dia meniatkan dirinya untuk membatalkan puasanya. Ya, sama sekali. Di kendaraan, dia lupa, dia tidak bawa air, tidak bawa kurma, di tengah kemacetan, di tengah jalan, tidak ada pedagang yang bisa untuk dia membatalkan puasanya, maka niat batal puasa. Ya, meniatkan untuk batal puasa. Nah, ikhwatan rahimakumullah. Kemudian di antara permasalahan yang lain yang sering ditanyakan juga terkait dengan ibadah puasa adalah masuknya sebagian dari air yang kita pakai untuk kumur dalam berwudu, ya, tanpa disengaja. Lain ketika disengaja. Kalau lain ya wudu kumurnya 3 kali tapi yang keluar cuma 2. Ya. Yang 1 ditelan. Itu lain cerita. Itu batal. Ya. Apakah itu ditelan dengan mulutnya atau misalnya dihirup dengan hidungnya, sama, itu batal. Baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Boleh kamu menghirup ketika wudu, menghirup air ke hidungmu dengan keras, kata Nabi, kecuali sedang puasa. Maka ketika seseorang puasa dengan sengaja dia menghirup air dengan hidungnya sampai masuk ke dalam, batal puasanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Maka dalam hukum ini juga obat tetes hidung juga termasuk yang membatalkan puasa karena masuknya hal itu ke dalam saluran makanan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun apa yang tersisa di mulut kita, mungkin kita setelah wudu kumur itu kita berasa ada air di mulut kita. Apa yang tersisa itu ya bukan karena kesengajaan kita, nggak perlu kita memastikan diri sambil meludah-ludahkannya nggak berhenti misalnya. Ya, cukup biarkan itu dan itu tidak membatalkan puasa seseorang. Ya, karena itu tidak disengaja.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirmankan, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Dan tidak masalah bagi kalian apa yang tidak sengaja bagi kalian, ya. Namun apa yang disengaja oleh hati kalian itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang sering dipertanyakan adalah sikat gigi atau menggunakan siwak. Sikat gigi setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, madhab Syafi'i yang sangat populer di antara kita adalah bahwa sikat gigi atau siwak setelah matahari tergelincir, setelah zuhur itu makruh. Itu menurut pendapat yang sangat populer. Dan ini adalah pendapat barunya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi Imam Nawawi rahimahullah di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, beliau malah menguatkan pendapat lamanya Imam Syafi'i, yaitu bahwa siwak, terutama siwak yang dengan kayu siwak, ya, kayu siwak ini itu adalah sunnah walaupun setelah zawal, ya, walaupun setelah zuhur itu tetap sunnah, tidak menjadi makruh, dan itu adalah tetap sunnah. Berdasarkan hadis-hadis tentang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Andai kata aku tidak khawatir untuk memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk siwak ketika setiap hendak wudu. Dalam riwayat yang lainnya ketika hendak sholat, aku akan perintahkan mereka untuk siwak. Dan kita tahu kayu siwak ini ada rasanya. Dan juga ada pengaruhnya, terkadang ada getahnya sedikit yang kita rasakan di tenggorokan. Dan di sini menunjukkan, sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama, bahwa dengan demikian sikat gigi dengan pasta gigi itu boleh, ya. Tapi ingat pasta giginya bukan untuk ditelan, ya. Untuk menelan pasta gigi batal kalau sengaja. Tapi sikat gigi dengan pasta gigi boleh, dan dia harus berkumur dan membersihkan apa yang tersisa dari pasta gigi yang ada di mulutnya, dan itu tidak mempengaruhi puasa seseorang, ya. Tidak menyebabkan puasanya menjadi makruh atau berkurang pahalanya karena hal tersebut sama sekali. Kemudian hal yang ditanyakan juga yang sering dipertanyakan ikhwatal iman adalah bangun dalam keadaan junub, ya. Kita tahu bahwa orang yang berpuasa dia dibolehkan makan dan minum dan menggauli istrinya sampai terbitnya fajar. Nah, kalau dia diizinkan dia menggauli istrinya sampai terbitnya fajar. Nah, ketika terbit fajar atau azan subuh, ya, kemudian dia masih dalam keadaan junub. Dia belum mandi. Apakah boleh dia puasa? Boleh, dia tetap boleh, dan harus tetap dia niat puasa walaupun mandi junubnya tertunda, ya. Kondisi junub tidak menghalangi dia untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana hal itu juga pernah disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, ya, menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah menemui waktu fajar di waktu subuh dalam keadaan junub, ya, dan beliau mandi sesudah itu kemudian melanjutkan puasanya. Juga termasuk dalam konteks ini adalah wanita yang baru suci haid sebelum fajar, terbitnya fajar, ya, sebelum subuh. Ketika dia suci sebelum subuh dan walaupun dia belum mandi, niat puasanya dan puasanya di hari itu sah. Walaupun kemudian dia mandinya sesudahnya, ya. Artinya masuk azan subuh dalam keadaan junub tidak mempengaruhi puasa seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pertanyaan yang sering ditanyakan juga adalah terkait bagaimana dengan wanita yang menggunakan pencegah haid selama bulan puasa Ramadan dengan niatan supaya puasanya penuh. Apakah itu dibolehkan? Hal ini dijelaskan oleh para ulama sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah dan yang lainnya, bahwa selama dokter yang spesialis di bidang ini mengatakan hal itu tidak berbahaya bagi yang bersangkutan, maka dia boleh mengkonsumsinya, ya, boleh mengkonsumsinya. Namun ketika dia mengkonsumsinya setelah terbitnya fajar, maka batallah puasanya, ya. Tapi ketika sebelum terbitnya fajar dia mengkonsumsi itu dan tidak keluar darah dan untuk menyempurnakan puasanya, itu boleh. Sebagaimana yang terkadang dilakukan oleh sebagian mereka yang wanita yang di bulan Ramadan kemudian dia melaksanakan ibadah umrah, ya, dengan harapan bisa tawaf sa'i dengan sempurna. Kemudian yang sering ditanyakan juga adalah membaca Al-Quran tanpa menggerakkan bibir, ya, tanpa menggerakkan lisan, ya, apa hukumnya?
Para ulama menjelaskan, man yaf'al hadza la yu'tabaru qari'an wa innama muta'ammilan. Orang yang membaca Quran tapi tidak menggerakkan bibirnya, maka itu bukanlah pembaca Quran, tapi sedang merenungi, ya, sedang merenungi, bukan membaca. Maka andai kata seseorang yang melaksanakan ini di dalam sholatnya, dia sholat tapi Al-Fatihahnya dalam hati, suratnya dalam hati, maka enggak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya, harus diucapkan, harus bibirnya bergerak membaca ayat-ayat yang dibaca dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang sering ditanyakan juga adalah melantunkan doa. Ketika kita tahu bahwa melantunkan Al-Quran itu sunnah, ya, melantunkan Al-Quran itu sunnah, mentartil, membaca Al-Quran dengan tartil, mengindahkan suara. Tapi bagaimana dengan doa? Ikhwatal iman, dijelaskan oleh Sa'ad Al-Khatlan hafizahullah, sunnahnya di dalam doa itu dengan tadarru, dengan khusyuk, tanpa tartil, tanpa melakukannya. Dan inilah yang lebih utama dan lebih dekat dengan dikabulkannya doa. Orang yang berdoa, dia tidak melantunkan dan mendengungkan, mendendangkan atau membaca doa itu dengan seperti dia membaca Al-Quran. Bagaimana dengan hukum mengadakan 2 sholat jamaah ketika di masjid, ya, dari 2 sholat jamaah di masjid ketika sholat tarawih? Mungkin sebagian orang ada yang sholat tarawih, sebagian lagi witir misalnya, atau sebagian lagi yang datang pengen sholat isya misalnya, yang belum sholat isya. Dia belum sholat isya, dia nemui beberapa jam belum isya, kita jamaah dulu. Padahal imamnya sudah sholat witir. Apa hukum yang seperti ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hal ini adalah salah, ya, ini tidak tepat yang seperti ini. Ya, yang benar adalah dia masuk dengan jamaah yang ada dan mengikuti. Kalau misalnya dia belum sholat isya, imamnya sholat tarawih, maka dia niat dengan sholat isya. Imamnya salam, dia menambah apa yang kurang. Dan itu boleh. Boleh beda niat antara imam dan makmum. Gak perlu antum toel imamnya, inti niat apa ini sholat. Gak perlu. Ya, ya. Antum cukup bermakmum. Kita tahu bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat. Maka kalau misalnya dia 2 rakaat salam, antum niatnya 3 rakaat karena musafir misalnya, musafir di perjalanan, masuk ke rest area. Ini yang bakal terjadi banyak nih ketika lagi mudik. Masuk ke rest area, orang lagi sholat, nggak perlu nanya inti imamnya sholat apa nih, tungguin, tanya perlu tanya, nggak perlu, masuk saja. Kalau kita niatnya sholat maghrib, dia rakaat baru 1 rakaat dia sudah salam, 2 rakaat dia sudah salam, kita tahu bahwa kita tinggal nambah berapa, ya kan? Seperti itulah, ya, tidak perlu nanya ke imamnya, nggak perlu. Sebagian rest area malah membedakan mana jamaah yang tetap dan mana jamaah yang safar, nggak perlu. Apakah boleh kita yang sedang makmum, yang sedang musafir bermakmum kepada orang yang mukim? Boleh. Tapi ketentuannya adalah harus ikut imam mukim. Maksudnya kalau dia sholat zuhurnya 4 rakaat misalnya, kita harus nggak boleh 2 rakaat kita salam. Ya, kita harus ikut imam. Tidak boleh kita menyelisihi imam di dalam hal ini. Atau kita yang jadi imam, dia mukim, kitanya musafir karena kita sedang safar perjalanan. Kita 2 rakaat salam, dia tinggal nambah 2. Begitu. Ya. Boleh perbedaan niat ini, tidak masalah. Imamnya sholat maghrib, kitanya sholat isya pun sama. Kalau imamnya sholat isya, kita belum sholat maghrib, gimana? Ya, imamnya sholat isya dan imamnya sholat isya 4 rakaat, kita maghrib 3 rakaat. Bagaimana? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menjelaskan caranya adalah ada 2 cara. Yang pertama adalah dia mengikuti imam sampai di rakaat ketiga. Ketika imam itu berdiri di rakaat keempat, dia tetap duduk. Dia tetap duduk. Yang pertama kata Syekh Al-Albani, dia duduk nunggu salamnya imam. Nunggu salamnya imam. Jadi ketika imam duduk rakaat keempat, tasyahud, salam bareng imam. Atau cara yang kedua, niat mufaraqatul imam. Jadi niat di saat itu dia duduk, tasyahud dan salam. Karena memang dia 3 rakaat, gak boleh 4 rakaat sholat maghrib. Atau cara yang lainnya, wallahu a'lam bishawab, adalah antum masuknya bersama imam di rakaat keduanya dia. Jadi salam tetap bareng imam. Dia rakaat kedua, kita rakaat pertama. 3 rakaat selesai, kita sempurna, kita salam dengan imam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, 2 pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan, yaitu apa hukum sholat di hotel-hotel di sekitar haram, yang
tawaf, yang umrah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, hotel-hotel di sekitar haram, ya seperti Zamzam Tower, Sofwah Tower, ya Hilton yang ada di sekitar Mekah, di sekitar haram, semua menyediakan musola atau masjid di tempatnya dan bermakmum dengan imam yang ada di Masjidil Haram, bahkan termasuk yang di Ajiyad, ya pun demikian. Nah, kalau misalnya kita sholatnya di sana, tidak sholat turun ke Masjidil Haram, apakah boleh bermakmum dengan imam yang ada di haram sedangkan kita sholatnya di masjid atau musola hotel itu? Atau misalnya kebetulan hotel kita view Ka'bah, misalnya kamar hotel kita view Ka'bah, apakah boleh kita bermakmum dengan seperti itu? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang seperti ini boleh selama yang kita yang sholat dari musola-musola hotel tersebut melihat orang-orang yang sedang sholat di teras Masjidil Haram atau di teras tempat tawaf, ya di teras Masjidil Haram atau di teras tempat tawaf. Selama itu dia bisa melihat jamaah yang sedang sholat di sana, maka bermakmumnya dia dengan imam yang ada di Masjidil Haram walaupun di kamarnya atau di musola masjid, di musola hotel, itu semuanya adalah sah. Ya, selama kalau di kamar dia tidak boleh sholat sendirian. Kalau sholat sendirian tidak sah. Ya, karena dia view Ka'bah, maka dia bermakmum dia di kamarnya saja, dia gelar sejadah, dia sholat sendiri bermakmum kepada imam haram. Ya, itu tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholata li fardin khalfas shaf. Tidak sah sholat orang sendirian di belakang shaf. Dan ini hanya berlaku bagi laki-laki. Kalau wanita dari kamarnya sah selama dia melihat atau bisa melihat dari kamar hotelnya orang yang sedang sholat di teras Masjidil Haram atau di tempat tawaf. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan hadis Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau pernah sholat sendirian di belakang Anas bin Malik dan seorang anak yatim yang keduanya bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah? Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesainya maka dicatat baginya sholat satu malam penuh. Ya, ini terkait dengan sholat tarawih. Ya, terkait dengan sholat tarawih. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang sedang bermakmum dengan imam tertentu di sholat tarawih, hendaklah dia bermakmum sampai selesainya imam tersebut. Gak boleh di tengah-tengah dia keluar, ya. Walaupun itu artinya gak boleh itu bukan berarti jadi haram, tidak, yaitu tapi dimakruhkan karena lebih baiknya adalah dia mengikuti imam. Bagaimana kalau imamnya 23 rakaat? Ikuti imam sampai selesainya. Maka ketika dia mengikuti imam sampai selesainya, tercatat baginya sholat satu malam penuh. Ya, tercatat baginya sholat satu malam penuh. Ini pahalanya jauh lebih benar, lebih baik ketimbang yang sebagian yang 11 atau 10 dia mundur, kemudian dia bikin jamaah sendiri witir di belakang. Ya, yang pertama ini lebih benar karena sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja Anda sampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an, dan At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa permasalahan fikih yang terkadang sering ditanyakan selama kita menjalankan ibadah puasa, dan memang sangat penting bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum tentang puasa ini. Ini adalah sebagian kecilnya, mungkin masih banyak hal-hal lainnya yang tidak tersampaikan. Dan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita tidak mengetahui tentang sesuatu yang menjadi permasalahan dalam ibadah kita, tanya kepada orang berilmu. Tanyalah kepada mereka dan mereka akan menjawabnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.